Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stevian Kopiter Langga, mahasiswa dari Hukum Tata Negara kelas A dengan NIM 21103070027. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk membawakan pemaparan bahasa Indonesia tema 8 tentang menulis ringkasan yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Berkaitan dengan bahasa, apa itu bahasa? Bahasa adalah sistem lambang bunyi, ujaran, arbitrter yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk masyarakat pemakainya. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi sekaligus bahasa persatuan Indonesia. Nah, dalam mata kuliah bahasa Indonesia, tentunya ada materi tentang menulis ringkasan. Apa yang dimaksud dengan menulis? Menulis itu adalah mengungkapkan atau menyampaikan sesuatu dalam wujud tulisan. Ada juga yang memaknai menulis adalah suatu bentuk mengungkapkan ekspresi ke dalam suatu wujud tulisan. Nah, mengenai menulis itu Brown and Bailey membagi unsur-unsurnya menjadi 5 unsur. Nah, 5 unsur ini harus ada dalam sebuah tulisan agar dapat menjadikan tulisan tersebut untuk tulisan yang lebih berkualitas. Yang nomor 1 adalah konten. Nah, konten di sini dimaknai sebagai ide. Ide apa yang ada di kepala kita, gagasan yang ada di kepala untuk kita ungkapkan dalam bentuk tulisan. Yang kedua adalah perbendaharaan kata atau kosakata. Seberapa banyak kosakata kita untuk kita tuangkan dalam wujud tulisan yang lebih berkualitas. Yang nomor 3 adalah tata bahasa atau yang dalam bahasa Inggris kita sebut dengan grammar. Yang keempat adalah penyusunan. Nah, dalam menyusun sebuah tulisan itu kita harus berpedoman pada puebi. Yang kelima adalah mekanisme. Mekanisme di sini dimaknai sebagai tanda baca, penggunaan huruf kapital, serta tipografi. Next, untuk ringkasan. Ringkasan adalah buah dari sebuah tulisan. Ringkasan adalah cara menyajikan karangan ke dalam bentuk yang lebih ringkas dan lebih padat tanpa menghilangkan karakter aslinya. Tujuan dari sebuah ringkasan adalah mengungkapkan kembali karya ke dalam bentuk yang lebih ringkas dan padat. Mengenai ciri ringkasan, ringkasan memiliki beberapa ciri, diantaranya adalah wujud karya yang lebih padat dan ringkas. Kemudian reproduksi karya pengarang itu menggunakan bahasa sendiri. Yang nomor 3 adalah menjaga urut-urutan ide dalam ringkasan sehingga dapat menceritakan isi teks tanpa menghilangkan karakter aslinya. Kemudian susunan ringkasan, isi, sudut pandang itu mengikuti naskah aslinya. Nah, tentunya dalam membuat ringkasan itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Kita kenal dengan sebutan 3 prasyarat ringkasan. Di antaranya adalah mempertahankan urutan pikiran dan pendekatan penulis aslinya. Kemudian tidak boleh mengandung hal baru, pikiran atau opini dari pembuat ringkasan, karena dalam hal ini akan merusak keabsahan dan keautentikan karya aslinya. Kemudian hanya disampaikan dengan suara asli penulis, bukan pembuat ringkasan. Dalam sebuah ringkasan itu ada yang dinamakan dengan ringkasan komparatif. Oke, kita garis bawahi dalam kata komparatif. Apa yang dimaksud dengan komparatif? Komparatif adalah perbandingan fakta yang menganalisis sebab dan faktor-faktor. Nah, dalam ringkasan komparatif itu memiliki beberapa ciri. Nomor 1 adalah punya 2 hal atau lebih objek yang berbeda. Untuk kedua adalah masing-masing berdiri sendiri dan bersifat terpisah. Kemudian memiliki pola atau kesamaan cara tertentu. Kemudian objek yang dibandingkan itu jelas dan spesifik. Untuk yang terakhir adalah standar ukuran perbandingan itu berbeda, tetapi objeknya sama. Nah, dari pemaparan di atas itu dapat disimpulkan bahwa ringkasan komparatif adalah ciri atau karakter agar dapat membedakan metode satu dengan metode lainnya dalam bentuk hal yang lebih ringkas. Oke, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.